Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan esai mata kuliah pendidikan akhlak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup dan Al-Quran, sunnah untuk keselamatan umat dunia. Esai ini merupakan tugas di antara mata kuliah pendidikan akhlak pada program studi pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdul Ghafur MA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak, serta kepada teman-teman saya yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan esai ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Ghafur MA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak. Pertanyaan tersebut terbagi menjadi 5 materi, antara lain, yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Yang kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang ikhlas dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat, pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Yang ketiga, bagaimana apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar? Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang ikhlas dalam belajarnya. Kemudian, jelaskan apa saja efek negatifnya. Yang keempat, bagaimana apabila seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar? Buatkan contohnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Yang kelima, cari atau buat kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama ikhlas. Setiap topik pembahasan ini akan dibahas masing-masing setiap subbabnya dan menurut pertanyaan 1 sampai 5. Dalam ajaran Islam, ikhlas adalah roh dari suatu amal perbuatan. Secara etimologi, ikhlas yaitu kemurnian yang tidak dicampuri hal yang menjadi tujuan. Ikhlas berarti bersih hati atau tulus, itu menurut KBBI. Ikhlas adalah ikhlas beragama semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, ikhlas yaitu amal kebaikan dengan tujuan semata-mata karena Allah. Akhlakul karimah yang berupa ikhlas ialah buah dari ihsan, yaitu suatu keyakinan seseorang bahwa yang kita lakukan diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diartikan secara bahasa, makna ikhlas memiliki arti membersihkan, jernih, bersih, suci dari pencemaran, suci dari campuran, baik itu berupa materi maupun tidak. Selain itu, ikhlas bisa diartikan secara istilah, yakni membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil Al-Quran tentang ikhlas terdapat di Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Ikhlas yang berarti tulus dan murni merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam. Dalam konteks agama Islam, ikhlas mengacu pada kemurnian niat dan tulus dalam menjalankan perintah Allah tanpa pamrih atau motif lain selain keridoannya. Berikut adalah beberapa contoh upaya ikhlas dalam konteks Islam. Yang pertama, ada ikhlas dalam ibadah, kedua ikhlas dalam perilaku, ketiga ikhlas dalam hati. Sedangkan dalam konteks pendidikan, upaya ikhlas juga dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Guru dan pendidik dapat berupaya untuk mengajarkan nilai-nilai ikhlas kepada para siswa, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan niat yang tulus dan murni. Dengan memahami konsep ikhlas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesucian hati dan tulus, serta mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ikhlas adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada kemurnian niat dan tulus dalam menjalankan perintah Allah tanpa pamrih atau motif lainnya dan hanya mengharapkan ridhonya. Ikhlas juga merupakan salah satu syarat sahnya amal ibadah menurut ajaran Islam. Kita masuk ke pertanyaan pertama, kelompok 1. Bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan ikhlas sehingga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat? Belajar
merupakan satu di antara untuk ibadah menurut agama Islam. Belajar harus dilandasi rasa ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas yakni adalah tidak mengharapkan apa-apa selain ridha Allah. Proses belajar tidak hanya dilakukan di sekolah atau universitas. Kita juga bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya belajar pendidikan formal, tetapi juga berbagai hal yang bisa berguna untuk kehidupan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Ikhlas dalam belajar memang tidak mudah untuk dilakukan. Namun, dengan selalu ikhlas, apapun yang kita hadapi, ilmu yang kita dapat pasti akan menjadi lebih bermanfaat. Berikut adalah cara ikhlas dalam belajar agar memiliki ilmu yang bermanfaat. Seperti yang dikutip dalam Islam. Yang pertama adalah banyak berdoa, kedua perbanyak ibadah, ketiga akul kekurangan dalam diri, keempat banyak bersabar, kelima tidak mementingkan pandangan orang lain. Adapun contoh perilaku ikhlas di sekolah, yang pertama bisa mengerjakan piket sekolah, yang kedua ikhlas menuntut ilmu. Ikhlas menuntut ilmu itu contohnya seperti mendengarkan penjelasan seorang guru, menjelaskan pekerjaan rumah, mengikuti kegiatan sekolah yang diminati, dan lain-lainnya. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang ikhlas dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat? Pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Mutrobi merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang ikut dalam kelompok tarbiyah Islamiyah dalam kedudukannya sebagai orang yang dibina. Kata lain untuk menyebut mutrobi adalah mente, binaan, anggota, dan makdum. Dalam Islam, mengajar dan membimbing siswa dengan ikhlas juga dianggap sebagai amal jariyah yang akan terus mengalir bagi guru tersebut. Amal jariyah adalah amal perbuatan yang terus memberikan manfaat dan pahala kepada pelaku meskipun pelakunya meninggal dunia. Dengan membimbing siswa belajar dengan benar dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, seorang guru yang ikhlas dapat berharap mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Seorang guru memiliki tanggung jawab terhadap muridnya. Adapun beberapa tugas utama guru adalah: pertama, mengajar peserta didik, mendidik para murid, melatih peserta didik, membimbing dan mengarahkan, dan kelima, memberikan dorongan pada murid. Peran guru dalam pendidikan, guru memiliki peran penting dalam pendidikan. Adapun peran guru dalam pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengajar. Yang kedua, sebagai pendidik. Yang ketiga, sebagai pembimbing. Keempat, sebagai motivator. Dan kelima, sebagai teladan. Selanjutnya, membahas pada soal nomor 3, yaitu bagaimana apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar. Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang ikhlas dalam belajarnya, kemudian jelaskan saja apa efek negatifnya. Seorang pelajar yang tidak dalam belajar maka akan kesulitan memahami pelajaran karena belajar yang ia lakukan tidak bersungguh-sungguh dan tidak sepenuh hati. Maka hasil yang ia dapat adalah hanya sia-sia dan rasa lelah semata. Kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Jika tidak diiringi dengan rasa ikhlas, maka belajar yang ia lakukan tidak mendapat pahala karena tidak diniatkan dengan ikhlas. Jika melakukan amal ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan pahala karena amal ibadah hanya dijalankan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Jika dilakukan karena keterpaksaan, maka amal ibadah yang dilakukan tidak akan mendapatkan pahala dan hanya lelah saja. Contoh seorang pelajar yang tidak ikhlas atau tidak bersungguh-sungguh yaitu: yang pertama, mengerjakan tugas dengan penuh dan tidak dilakukan sepenuh hati. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmunya. Seseorang yang belajar bersungguh-sungguh akan bisa menerapkan atau mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Yang ketiga, tidak mendapatkan amal soleh karena sesuatu yang didasari oleh niat yang tidak ikhlas tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatifnya apabila tidak ikhlas dalam belajar yaitu: yang pertama, kecewa jika berharap menerima sesuatu perasaan belajar tersebut. Risiko tentang yang
Dampak negatif apabila tidak ikhlas dalam belajar yaitu yang pertama, kecewa jika berharap menerima sesuatu berasal pelajaran tersebut. Risiko pertama yang absolut akan dirasakan adalah kemunculan perasaan kecewa ketika balasan dari kebaikan tersebut tak kunjung kami atau aku atau saya dapat menerima. Kedua, menyimpan energi negatif ketika tidak ikhlas dalam belajar akan menyimpan energi negatif dengan hiperbola. Dampaknya, kita pun jadi enggan belajar dan merasa bahwa belajar itu tidak berguna. Yang ketiga, hidup menjadi tidak damai karena selalu menyepelekan pelajaran. Pada dasarnya, ketika kita tidak menerima pelajaran dengan ikhlas, membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Berbagai kebaikan dilakukan jadi terus-menerus kita lupa dan perhitungkan. Apabila seseorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar, berikut ini contoh seseorang pelajar yang mungkin tidak akan ikhlas dalam belajarnya. Pertama adalah contoh, Radika adalah seorang pelajar yang tidak ikhlas dalam belajarnya. Ia hanya belajar karena merasa terpaksa. Ia tidak memiliki motivasi intrinsik atau minat yang kuat terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Radika seringkali tidak memperhatikan dengan seksama saat guru atau dosen mengajar dan lebih sering terlihat tidak fokus selama proses pembelajaran. Ia juga cenderung mengabaikan pekerjaan rumah dan hanya mengerjakan setengah hati. Radika merasa bahwa belajar hanyalah tugas yang harus ia lakukan, bukan sesuatu yang ia nikmati atau mulai sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri sendiri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 yaitu, bagaimana jika seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar dan bagaimana contohnya? Seorang guru yang tidak ikhlas dalam mengajar, maka pekerjaannya akan terasa berat dan sulit saat dikerjakan. Salah satu syarat profesionalisme guru dalam Islam adalah harus ikhlas. Jadi, apabila seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar, maka ia tidak dapat menjadi guru yang profesional dalam mengajar. Bila guru dalam melakukan rutinitas yang sebagai pendidik tidak didasari dengan niat yang tulus, ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ganjaran yang baik untuknya. Salah satu contoh perilaku guru yang tidak ikhlas dalam mengajar dan mendidik adalah guru yang mengharapkan gaji tanpa mentransfer ilmu dengan baik kepada muridnya. Guru yang acuh terhadap murid tanpa didasari rasa ikhlas dalam mengajar serta kurangnya jiwa profesionalisme dalam mendidik. Dampak negatif yang diperoleh adalah tidak adanya keberkahan ilmu yang diperoleh dari mengajar serta tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dampak negatif yang didapatkan oleh murid adalah sulit memahami materi yang diberikan oleh guru dan murid akan lebih kurang untuk menghargai guru. Selanjutnya yang terakhir adalah cari atau buat kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama ikhlas. Jadi, di sini ada kisah inspiratif Maria Deborah yang menjadi guru berkat guru biologi semasa kecilnya. Maria Deborah Siagian adalah salah satu guru di Indonesia yang sejak kecil hingga sekarang sudah menjalani kehidupan lintas budaya. Pengalaman ini membentuk kepribadiannya menjadi lebih percaya diri ketika harus mengajar dimanapun. Pengalaman itu juga yang tertanam dalam dirinya dan menjadi bekal berharga dalam menghadapi berbagai tantangan sebagai guru, terutama ketika sekarang ia harus pindah mengajar ke Ambon. Inspirasi guru semasa kecil ketika Maria duduk di bangku SMP dan SMA turut memperkaya karakter dirinya untuk menjadi pengajar yang inspiratif, kreatif, dan adaptif sepanjang hayat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.